Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. 3 pemain kunci Inter terancam absen lawan Napoli. Inter harus berhati-hati dalam laga melawan Genoa akhir pekan ini, karena 3 pemain kunci mereka, Nicolo Barella, Henrikh Mkhitaryan, dan Alessandro Bastoni, berada dalam ancaman suspensi akumulasi kartu kuning. Menurut laporan FC Inter 1908, jika salah satu dari mereka menerima kartu kuning dalam pertandingan melawan Genoa, maka mereka akan dipastikan absen dalam laga penting melawan Napoli di pekan berikutnya. Situasi ini tentu menjadi perhatian bagi Simone Inzaghi, mengingat Barella, Mkhitaryan, dan Bastoni adalah pemain penting dalam skema permainan Inter. Nerazzurri harus menjaga keseimbangan antara bermain agresif, untuk meraih kemenangan tanpa kehilangan pemain kunci di laga krusial melawan Napoli. Agen Yuri Alberto konfirmasi ketertarikan Inter atas kliennya untuk musim depan. Inter dikabarkan tengah mengincar striker Corinthians, Yuri Alberto, untuk memperkuat lini depan mereka yang sedang kesulitan mencetak gol. Penyerang muda Brasil berusia 23 tahun itu menjadi salah satu target utama Nerazzurri di bursa transfer mendatang. Menurut laporan jurnalis R7 Esportes, Jorge Nicola mengatakan Inter memantau situasi Alberto dengan cermat. Agen sang pemain, Andre Curi, mengonfirmasi bahwa Inter adalah salah satu dari beberapa klub Eropa yang tertarik merekrut kliennya. Yuri Alberto sempat menjalani petualangan singkat di Eropa bersama Zenit St. Petersburg pada musim 2022, namun, masa baktinya di Rusia tidak berjalan sesuai harapan. Ia kemudian kembali ke Brasil pada Juni tahun 2022 dengan status pinjaman ke Corinthians, sebelum dipermanenkan pada Januari tahun 2023. Gustavo Sa nama baru yang menjadi target Inter, untuk perkuat sektor gelandang. Inter dikabarkan tengah mengincar Gustavo Sa yang masih berusia 20 tahun, gelandang berbakat milik Famalicão, sebagai salah satu target mereka di bursa transfer musim panas mendatang. Menurut laporan Corriere dello Sport, Nerazzurri melihat pemain muda Portugal itu sebagai opsi potensial, untuk memperkuat lini tengah mereka di masa depan. Sebelumnya, Inter telah menyetujui transfer Petar Sucic dari Dinamo Zagreb dengan biaya sekitar 14 juta euro plus 2,5 juta euro dalam bentuk tambahan pada Januari lalu. Namun, gelandang Kroasia itu baru akan bergabung dengan skuad di musim panas setelah menyelesaikan masa pinjamannya di Zagreb hingga akhir musim. Thomas Brandbrug selangkah lagi gabung Modena dengan status pinjaman. Klub Serie B, Modena, dikabarkan semakin dekat untuk mendapatkan Thomas Brandbrug, gelandang muda berbakat milik Inter Milan, dengan status pinjaman pada musim panas mendatang. Menurut laporan Sky Sport Italia, pemain berusia 19 tahun itu berpeluang besar bergabung dengan Modena, untuk mendapatkan jam terbang lebih banyak di level profesional. Brandbrug merupakan salah satu talenta paling menjanjikan di Akademi Inter. Musim ini, ia tampil impresif bersama tim Primavera, mencatatkan 7 gol dan 3 assist dalam 17 pertandingan liga. Tak hanya bersinar di kompetisi domestik, ia juga menjadi pemain kunci dalam UEFA Youth League, mencetak 2 gol dalam 4 pertandingan dan membantu tim asuhan Andrea Zanchetta mencapai babak 16 besar. Cedera Thuram dan Augusto, Inzaghi panggil Topalovic ke tim utama. Inter harus menghadapi Genoa dengan kondisi skuad yang kurang ideal setelah Marcus Thuram dan Carlos Augusto mengalami cedera. Situasi ini membuat pelatih Simone Inzaghi memanggil Luka Topalovic, bintang muda dari tim Primavera, untuk berlatih bersama tim utama. Menurut laporan FC Inter News, gelandang serang berusia 18 tahun itu telah menyelesaikan sesi latihan bersama tim senior hari ini. Sementara itu, Thuram masih berlatih terpisah karena cedera pergelangan kaki yang belum pulih sepenuhnya. Akibat cedera tersebut, Thuram kemungkinan besar akan memulai laga melawan Genoa dari bangku cadangan.
Sementara Carlos Augusto berpotensi absen sepenuhnya karena masalah pada betisnya. Dengan kondisi Thuram yang belum fit 100%, Simone Inzaghi harus mencari partner baru untuk Lautaro Martinez di lini depan. Dalam laga sebelumnya melawan Juventus, Mehdi Taremi tidak mampu memenuhi ekspektasi, sehingga Marco Arnautovic berpeluang besar untuk menjadi starter. Inter berpotensi lepas Mkhitaryan, Acerbi, dan Darmian musim panas ini. Inter berpotensi melepas beberapa pemainnya pada musim panas 2024, termasuk Henry Mkhitaryan, Francisco Acerbi, dan Matteo Darmian. Meskipun kontrak ketiga pemain tersebut baru akan berakhir pada 2026, mereka memiliki klausul pemutusan kontrak 1 tahun lebih awal, yang memungkinkan Inter mengakhiri kerjasama pada akhir musim ini. Menurut laporan Calcio Mercato, jika Inter memilih untuk mengaktifkan klausul ini, ketiga pemain tersebut akan menerima kompensasi finansial yang sesuai. Namun, hingga saat ini belum ada indikasi bahwa klub akan mengambil langkah tersebut. Keputusan mengenai masa depan para pemain ini diperkirakan akan dibuat sebelum FIFA Club World Cup 2025, yang akan berlangsung di Amerika Utara pada Juni dan Juli mendatang. Selain itu, Inter juga diperkirakan akan berpisah dengan Joaquin Correa, Marco Arnautovic, dan kiper cadangan Rafael Di Gennaro pada musim panas nanti. Sementara itu, kontrak Stefan de Vrij juga akan habis. Tetapi bek asal Belanda ini memiliki opsi perpanjangan otomatis, selama 1 tahun yang bisa diaktifkan sebelum musim berakhir. Rapat pemegang saham Inter siap digelar, 4 perubahan di Dewan Direksi. Inter akan menggelar rapat pemegang saham pada Senin mendatang, yang akan menjadi momen penting dalam penunjukan Dewan Direksi baru. Menurut laporan Tuttosport, akan ada 4 perubahan besar dalam struktur manajemen klub. Oaktree Capital, pemilik baru Nerazzurri, berambisi membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan klub di masa depan, tidak hanya di dalam lapangan tetapi juga dalam aspek manajerial. Beberapa nama lama dipastikan meninggalkan jabatannya, termasuk 2 eksekutif jangka panjang Oaktree, Carlo Marchetti dan Amadeo Carasai. Namun, perubahan paling signifikan adalah kepergian Alessandro Antonello, yang telah mengabdi di Inter selama 1 dekade. Napoli terancam pengurangan poin di Serie A, akibat manipulasi laporan keuangan. Napoli menghadapi kemungkinan pengurangan poin dalam perburuan gelar Serie A musim ini. Menurut laporan dari Gazzetta dello Sport, ancaman ini muncul akibat penyelidikan terkait dugaan pencatatan keuangan klub yang dianggap tidak benar. Pada tahun 2022, Pengadilan Federal FIGC, Federasi Sepak Bola Italia, telah menginvestigasi Napoli terkait dugaan ketidakwajaran dalam pembukuan keuangan mereka, termasuk dalam transfer Victor Osimhen. Saat itu, Napoli dinyatakan tidak bersalah dan terhindar dari sanksi. Namun, laporan terbaru menyebutkan bahwa jaksa FIGC, Giuseppe Cine, akan menerima bukti baru yang sebelumnya bersifat rahasia. Bukti ini berpotensi mengarah pada pembukaan kembali kasus Napoli. Resmi, Yann Sommer alami retak tulang jari jempol. Inter mendapat pukulan telak menjelang laga Serie A melawan Genoa dan Napoli. Kiper utama mereka, Yann Sommer, mengalami cedera jempol yang memaksanya absen selama setidaknya 3 minggu. Inter mengonfirmasi bahwa Sommer, yang berusia 36 tahun, menjalani tes medis hari ini. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya patah tulang di jempol tangan kanannya. Sejauh musim ini, mantan kiper Bayern Munich dan Borussia Mönchengladbach itu telah menjadi andalan di bawah Mister Inter. Ia telah bermain di semua laga Serie A dan Liga Champions, hanya absen sekali saat menghadapi Udinese di Coppa Italia pada Desember lalu. Namun, cedera ini membuat Sommer harus mengakhiri rekor tampilnya secara beruntun di Serie A.